Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadela Putri dari kelas 10 RPL. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang mapel produk kreativitas dan kewirausahaan dari bab 1 sampai bab 6. Bab 1 dengan judul sikap dan perilaku kewirausahaan. Materi pokoknya, pengertian kewirausahaan, istilah wirausaha, persepsi tentang wirausaha, karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha, dan tipe-tipe wirausaha. Yang pertama, ruang lingkup kewirausahaan. A. Definisi kewirausahaan. Kita tahu sendiri, wirausaha atau kewirausahaan merupakan kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang menjanjikan daya atau sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, serta kiat dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang kedua, tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan yaitu yang pertama meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, serta kemampuan wirausaha sehingga tercipta wirausaha yang andal dan unggul. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran serta orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Yang ketiga, elemen kewirausahaan. Yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Yang kedua, membentuk bagian sumber daya manusia. Yang ketiga, berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik yang finansial maupun material. Yang keempat, menunjukkan sikap sebagai pemimpin. Yang kelima, bertanggung jawab atas pengembangan atau kegagalan risiko usaha. Yang ketujuh, menghindari risiko. Yang keempat yaitu motivasi kewirausahaan. Yang pertama dari faktor eksternal. Yang pertama, dukungan pemerintah, ketersediaan pegawai dan bahan mentah, adanya dorongan dari perusahaan yang lain lebih besar, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Selanjutnya yaitu faktor internal. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru, latar belakang pendidikan, pengalaman atau pekerjaan di masa lalu. Yang kelima yaitu faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang pertama, faktor keberhasilan berwirausaha. Faktor-faktor penyebab keberhasilan seorang wirausahawan diantara kerja keras, memiliki relasi luas, ambisi untuk maju, memiliki kemampuan memimpin, mengambil keputusan, jujur dan disiplin. Faktor kegagalan berwirausaha yaitu contohnya kurang elit dan cepat putus asa, kurang tekun, kurang teliti, tidak jujur, kurang cekatan, kurang inisiatif, kurang kreatif, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen dan adanya pelayanan yang kurang baik. Yang keenam yaitu wawasan wirausahawan. Wirausahawan atau yang disebut juga dengan entrepreneur merupakan orang yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat agar lebih maju, berani mengambil resiko, mengatur kegiatan, mengelola modal, serta memiliki respon kreatif dan inovatif terhadap peluang yang ada. Bab 2, sikap dan karakteristik wirausahawan. Yang pertama, karakteristik dasar seorang wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah seorang inovator. Mereka menemukan ide mengenai peluang usaha dan mewujudkannya dalam bentuk badan usaha. Kemampuan manajerial dan membangun merupakan karakteristik seorang yang wajib dimiliki oleh seorang wirausahawan. Sikap seorang wirausahawan, yang pertama, selalu berani mengambil resiko. Yang kedua, bersikap fleksibel. Yang ketiga, berusaha mengenal bisnis Anda. Yang ketiga, berani mengakui jika memiliki kesalahan. Yang kelima, bersikap jujur. Yang keenam, optimis dengan masa depan. Yang ketujuh, memiliki keinginan yang kuat dalam berwirausaha. Tips membangun karakteristik kewirausahaan dalam kaitannya dengan usaha komputer. Yang pertama, buatlah usaha Anda sederhana mungkin. Yang kedua, jangan takut memulai. Yang ketiga, meminimalkan resiko.
Yang keempat, buatlah jalinan kerjasama dengan perusahaan perangkat keras lainnya. Startup adalah istilah bagi seseorang yang baru merintis usaha dalam bidang digital. Bab 3. Kewirausahaan dalam bidang komputer. Kendala dalam membangun usaha komputer diantaranya, yang pertama, bisnis perangkat keras komputer memang berat. Yang kedua, melawan perusahaan yang lebih besar. Yang ketiga, investor yang tidak sabaran. Mengatasi kendala dalam membangun usaha komputer, yang pertama dapat mengembangkan produk, yang kedua menetapkan proses produksi, yang ketiga mengatur persediaan. Bab 4, wirausaha perangkat lunak. Software entrepreneurship. Wirausaha perangkat lunak atau yang lazim dinamakan dengan software entrepreneurship memiliki tatanan-tatanan tersendiri. Mereka tidak dapat disamakan dengan wirausaha jenis lainnya. Pengembangan perangkat lunak pada produk tersebut melibatkan yang pertama model bisnis, yang kedua strategi produk, yang ketiga manajemen perseorangan, dan yang keempat perencanaan pengembangan yang berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur atau penyajian jasa lainnya. Sebagai contoh, di dalam usaha perangkat lunak, penyalinan produk berapapun jumlahnya serta memiliki biaya. Yang pertama, manfaat berwirausaha perangkat lunak. Yang kedua, jenis usaha perangkat lunak. Yang ketiga, bentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan. Yang keempat, tips dalam membangun usaha dalam bidang perangkat lunak. Yang pertama yaitu manfaat berwirausaha perangkat lunak. Yang A, menciptakan perangkat lunak atau software dengan fitur-fitur terbaru yang akan mempermudah pendidikan bagi semua orang. Yang kedua, perangkat lunak berbentuk aplikasi dapat menjadi media iklan yang dapat menjaga posisi pembuat perangkat lunak di pangsa pasar. Yang kedua, jenis usaha perangkat lunak. Adapun dalam bentuk usaha produksi perangkat lunak tersebut diberi lisensi instalasi. Pemberian lisensi ini dimaksudkan agar mencegah upaya pembajakan oleh pihak lain. Yang ketiga, bentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan. Salah satu contoh perusahaan yang berbentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan adalah Paktera. Perusahaan ini berpusat di Beijing, China, yang melayani bidang teknologi, telekomunikasi, asuransi, keuangan, energi, travel, retail, dan logistik. Selanjutnya, tips dalam membangun usaha dalam bidang perangkat lunak. Yang pertama, tetap buat usaha yang sederhana mungkin. Yang kedua, memberikan tawaran beberapa paket menarik. Yang ketiga, definisikan ukur, analisis, tingkatan, dan kontrol. Yang keempat, tumbuh suburkan suatu ekosistem perangkat lunak. Yang kelima, tawarkan pelayanan profesional yang tepat. Yang keenam, tunjukkan tujuan produk untuk kesuksesan perusahaan. Yang ketujuh, senantiasa memperhatikan dashboard. Yang keenam, terapkan insentif. Yang kesembilan, selalu tekankan pada pertumbuhan. Yang kesepuluh, mengetahui cara keuntungan. Contoh dalam bidang perangkat lunak, yang pertama yaitu video pencitraan, yang kedua animasi, dan yang ketiga desain grafis. Yang pertama, video pencitraan. Video pencitraan atau syuting video merupakan suatu kebutuhan yang banyak digunakan oleh banyak orang, seperti video pernikahan, acara sekolah, atau video lainnya. Animasi. Seorang yang dapat membuat animasi ialah mereka yang memiliki kemampuan dan menguasai bidang multimedia kartun animasi. Yang ketiga, desain grafis. Usaha desain grafis merupakan usaha yang banyak digeluti oleh orang dewasa. Desain grafis merupakan suatu pekerjaan yang merancang grafis atau editing foto, benar desain, formulir, serta instansi. Bab 5. Peluang usaha produk barang dan jasa. Peluang usaha produk barang dan jasa, materi pokoknya. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri peluang usaha. Yang kedua, sumber peluang usaha. Yang ketiga, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Yang keempat, menganalisis peluang usaha menggunakan analisis SWOT. Yang kelima, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Yang A, analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak keras berbasis komputer. Yang pertama,
peluang hampir sama dengan perencanaan. Yang kedua, ketika peluang telah kita dapat, maka hal yang kita kerjakan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Karena perencanaan itu merupakan suatu hal yang mendasar dalam membangun sebuah bisnis. Selanjutnya, setiap peluang usaha tentu saja memiliki risiko tersendiri. Hal yang terpenting yaitu bagaimana cara meminimalisir risiko untuk menghasilkan peluang. Yang pertama, ciri-ciri peluang usaha yang baik. Cara membedakan antara peluang usaha yang baik dengan yang tidak baik. Yang pertama, peluang itu orisinil dan tidak meniru. Yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan, persaingan, dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Yang ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluangnya dapat bertahan lama. Yang keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha sangat teruji untuk melakukan riset dan percobaan. Yang kelima, ada keyakinan untuk mewujudkannya. Yang keenam, ada rasa senang dalam hati menjalankannya. Yang B, resiko usaha. Resiko usaha itu tersendiri terdiri dari 6 macam. Yang pertama, resiko teknis atau kerugian. Yang kedua, resiko pasar. Yang ketiga, resiko kredit. Yang keempat, resiko di luar kemampuan manusia. Yang kelima, resiko real. Yang keenam, resiko psikologis. Yang kedua, analisis usaha di bidang perangkat keras komputer. Peluang usaha bisnis drone untuk kegiatan pertanian. Yang kedua, dampak dan peluang usaha drone untuk membantu kegiatan pertanian. Yang ketiga, investasi dalam bisnis drone untuk kegiatan pertanian, aplikasi drone pada pertanian tradisional, modern, dan presisi. Yang keempat, penerapan drone pertanian jika dilihat dari jenis lahannya. Yang kelima, dampak bisnis pertanian jika menggunakan drone. 3. Analisis SWOT dalam usaha perangkat berbasis komputer. Yang pertama, faktor internal yaitu strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, opportunities atau peluang dan kesempatan. Threat, ancaman. Yang B, analisis peluang usaha bisnis perangkat lunak. Yang pertama, peluang usaha bisnis perangkat lunak. Yang A, peluangnya hampir sama dengan perencanaan. Ketika peluang telah kita dapat, maka hal yang telah kita rencanakan selanjutnya adalah membuat perencanaan. Karena perencanaan itu merupakan suatu hal yang mendasar dalam membangun sebuah bisnis. Setiap peluang usaha tentu saja memiliki resiko tersendiri. Hal yang terpenting yaitu bagaimana cara minimalisir risiko untuk memaksimalkan peluang. Yang A, ciri-ciri peluang usaha yang baik. Ciri-cirinya sama dalam setiap bidang maupun hardware dan software yang telah saya bicarakan sebelumnya. Yang kedua, resiko usaha. Setiap resiko dalam bidang software ataupun hardware sama dengan sebelumnya. Yang kedua, contoh produk perangkat lunak dan peluang-peluangnya. Yang A, perangkat lunak atau teknologi AI, Artificial Intelligence. Yang kedua, persamaan dan perbedaan kecerdasan buatan AI dengan komputer konvensional. Yang ketiga, peluang usaha komputer kecerdasan buatan. Yang keempat, aplikasi pengelola keuangan pribadi dan rumah tangga. Yang kelima, aplikasi game Android. Yang pertama, aplikasi lunak teknologi AI atau Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang bisa ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa juga disebut dengan intelijensi artificial. Dalam bahasa Inggris, Artificial Intelligence atau hanya disingkat dengan AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan intensitas ilmiah. Sebagai contoh, robot Asimo menggunakan sensor dan algoritma kecerdasan buatan untuk menuruni tangga dan menghindari rintangan. Lingkup AI terdiri dari sistem pakar, pengolahan bahan alami, pengenalan ucapan, robotika dan sistem sensor, computer vision, intelligent computer aid instruction atau sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Selanjutnya, tujuan AI adalah untuk memberikan kemampuan untuk mengolah input dan menjelaskan output kepada perangkat lunak. AI akan menyediakan interaksi yang mirip manusia dengan perangkat lunak dan menawarkan dukungan keputusan untuk tugas tertentu tetapi bukan mengganti manusia dan tidak akan menggantikan manusia dalam waktu dekat.
Yang B, persamaan dan perbedaan kecerdasan buatan AI dengan komputer konvensional. Persamaan AI dan komputer. Yang pertama, konvensional. Sama-sama mengolah simbol berupa huruf, kata, atau bilangan yang digunakan untuk menggambarkan proses dan saling berhubungan. Objek berupa orang, benda, ide, pikiran, peristiwa, atau pernyataan suatu fakta. Sama-sama menggunakan komputer digital untuk melaksanakan operasi. Yang ketiga, peluang usaha produk kecerdasan buatan. Yang pertama, perusahaan perbankan atau pendeteksi tindak penipuan. Yang kedua, perusahaan retail menjadi customer service online. Yang ketiga, keamanan. D. Aplikasi pengelola uang pribadi dan rumah tangga. Contohnya yaitu Save Money, Money Manager X. Yang kedua, Money Manager, Realbate, Money Manager Expand, dan Budget. Dan ada juga banyak lainnya. Yang E. Aplikasi game Android. Sekilas mengenai game Android. Game Android adalah sebuah game yang ada pada perangkat bergerak. Ini dapat memberikan hiburan yang menarik kepada pencipta game karena dapat dimainkan kapan saja secara praktis dan mudah. Peluang usaha game Android. Yang pertama, menjual game buatan Anda, membuat item premium di dalam game. Yang ketiga, bekerja sama dengan sponsor. Yang ketiga, menjual tema template dalam sebuah game Android. Selanjutnya yaitu yang pertama, faktor eksternal, yang artinya analisis kekuatan. Di antaranya, software yang dapat diciptakan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, senantiasa melakukan inovasi terhadap perkembangan softwarenya. Yang ketiga, harga software yang bervariasi dan rata-rata terjangkau. Yang selanjutnya yaitu weakness atau analisis kelemahan. Yang pertama, pengalaman dalam mengelola perusahaan masih terbatas. Yang kedua, adanya tekanan yang ketat pada karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran yang membuat karyawan lebih memilih bekerja pada perusahaan asing. Yang B, faktor eksternal. Yang pertama, opportunities atau peluang atau kesempatan. Yang pertama, perbaikan produktivitas teknologi yang makin berkembang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam memperbaiki produktivitas dengan cara meningkatkan kualitas software dan keandalan dalam memenuhi kebutuhan user. Selanjutnya, teknologi baru, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang terus akan sangat mempengaruhi pada perkembangan perusahaan. Yang B, faktor eksternal atau threat ancaman. Munculnya produk-produk baru yang lebih inovatif dari perusahaan lain. Adanya software-software lain yang menawarkan harga lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus. Ketidakstabilan perekonomian tiap-tiap negara, terjadinya krisis finansial menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Kenaikan nilai tukar tambah mata uang asing, tarif telepon, listrik, dan BBM. Bab 6, yaitu bab yang terakhir, analisis peluang usaha bisnis di bidang multimedia. Yang pertama, hak atas kekayaan intelektual yang biasa kita singkat dengan HAKI. Pengertian HAKI adalah hak atas kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh suatu hukum atas peraturan kepada seseorang atau sekelompok atas karya ciptaannya. Yang pertama, prinsip-prinsip HAKI. Prinsip-prinsip HAKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ekonomi, prinsip keadilan, prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Yang ketiga adalah klasifikasi HAKI. Yang pertama, hak cipta, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terbagi atas 5. Yang pertama, hak paten, hak merek, hak desain instruksi. Yang keempat, hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang terakhir, rahasia dagang. Hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Yang kedua, hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah bagian penting dalam penghargaan dalam suatu karya, dalam ilmu pengetahuan, sastra maupun seni. Dengan menghargai hasil karya pencipta inovasi-inovasi tersebut agar dapat diterima dan tidak dijadikan suatu hal yang menjatuhkan hasil karya seseorang, serta berguna dalam pembentukan citra dalam suatu perusahaan atau industri dalam melaksanakan kegiatan perekonomian.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.